Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, as-sifatu sabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun tu'athiru fil mumkinil wujud awil 'adam, fatata'allaqu bil ma'dum fatujibuhu kata'alluqiha bika qabla wujudika, wa tata'allaqu bil mawjud fa ta'dimuhu ka ta'alluqiha bil jismi alladhi arada Allahu i'damahu fa yasiru biha ma'duman ay la syai'un, wa hadha ta'allaqu tanjizi bima'na annaha ta'alluqan bil fi'li. Para jemaah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali pada pembahasan yang telah kita bahas pada malam kemarin. Kita sampai pada pembahasan yang ke-6 dari sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Pada malam ini kita sampai pada pembahasan yang ke-7, yakni bagian daripada sifat ma'ani. Bagian daripada sifat ma'ani yang pertama dibicarakan adalah wajib bagi Allah Ta'ala bersifat qudrat atau mampu. Sifat ma'ani adalah definisinya sifat mawjudatun qa'imah tidak, sifat yang nampak pada zatnya. Qudrat yang mana menjadi sifat qadimah atau sifat maula, mampu bagi sifat Allah itu, artinya tiada, artinya wajib mampu Allah tiada butuh kepada alat dan juga tidak butuh kepada manusia. Di dalam hal mengadakan sesuatunya dari perkara mungkin. Perkara mungkin itu kita ketahui, pengertian mungkin itu adalah mastawa wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang sederajat ada maupun tiada. Pengertian dari sederajat ini adalah diadakan atau
atau ditiadakan. Perkaranya ini masih mungkin. Ini bukan perkara yang wajib atau mustahil. Nah, wajib atau mustahil ini bukan perkara yang diadakan atau ditiadakan. Perkara itu adalah yang diadakan atau tidak diadakan. Yang ditiadakan atau ditiadakan, ya. Yang menerima diadakan dan menerima ditiadakan itu disebut dalam kalimat ini mungkin. Yang tidak mau diadakan atau tidak mau ditiadakan itu adalah perkara wajib dan mustahil. Di perkara mungkin ini perkara yang bukan ada juga bukan dia. Kita tambahkan secara mungkin dengan bicara kemampuannya yang mengadakan. Kita gambarkan begini, kayak mungkin itu kayak bahan gitu lah, yang macamnya kayu gelondongan. Kayu gelondongan ini dia kondisinya selalu siap mau dibikin meja atau dibikin meja siap, dibikin lemari juga siap. Kondisinya selalu dia selalu berhadapan dengan kemampuannya yang mengadakan meja atau mengadakan lemari. Ini kondisinya maksimum. Kemampuan mengadakan dan kemampuan meniadakan si mungkin ini adalah menjadi sifat khotimah atau sifat maulah. Kerjanya kudrat di sifat ma'ani ini mempunyai sifat kerja, kecuali ayat yang berhadapan dengan mungkin ta'alluq wa depan berhadapan. Yang berhadapan dengan mungkin ini itu adalah dua sifat, kudrat dan irodah. Dua sifat ini berhadapan pada perkara yang mungkin. Kemudian dua sifat yang berhadapan pada perkara yang wajib dan mustahil dan jaiz, itu adalah sifat umum dan sifat alam. Yang berhadapan dengan satu perkara yang maujud, tidak berhadapan pada perkara yang tiada, itu adalah dua sifat, sama dan masyhur. Dan yang tidak berhadapan kepada sesuatu, artinya bukan sifat kerja, itu adalah hayat.
Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa kudrat atau mampu itu menjadi elak, menjadi sabab diadakannya simum. Nah, sifat pada Allah itu atau sifat ma'ani ini kelaziman kepada zatnya, tidak lazim kepada yang dijadikan. Ini jadi macamnya sifat ma'ani ini adalah sifat yang mempunyai kerja kecuali hak. Sifat yang mempunyai kerja ini ada 4 pekerjaan yang ada pada dirinya sifat ma'ani. Kita mulai membicarakan tentang kudrat. Wajib bagi Allah bersifat mampu. Mampu di dalam hal menimbulkan mungkin terjadinya sesuatu atau menimbulkan mungkin tiadanya sesuatu. Kudrat itu digambarkan di sini atau ditafsirkan itu adalah sifat tu'assiru fi mungkin wujud awil adam. Bukan sifat tu'assiru wujud wal adam, bukan, tapi awil adam. Itu aw di sini dalam mana adalah di mana takhir, salah satu itu meniadakan atau menimbulkan adanya mungkin atau menimbulkan tiadanya mungkin. Bagaimana? Pada ta'alluq bil ma'dum wa tujiduhu, berhadapan kepada sesuatu yang ditiadakan, maka sesuatu yang ditiadakan itu terjadi tiada. Ketiadaan sesuatu dari mungkin itu bukan tiada dengan sendiri. Bagaimana cara menggambarkannya? Cara penggambarannya begini. Kata alukiha bika qabla wujudika. Gambarannya sebagaimana ta'aluknya si kudrat pada diri kita atau dirimu gitu, sebelum adanya kita. Sebelum adanya kita ini masih mungkin ada. Sebelum kita ada, kondisinya disebut apa? Mungkin. Bukan sebuah kepastian, bukan. Mungkin ada atau mungkin bukan artinya Allah itu mengadakan sesuatu yang ada atau meniadakan sesuatu yang tiada. Kalau mengadakan sesuatu yang ada namanya taksilun. Kayak gini gambarannya. Menyalakan lampu yang sedang nyala itu yang mustahil, karena pas sudahnya sedang nyala itu tidak mau dinyalakan.
yang siap dinyalakan atau siap dimatikan itu bukan lampu yang sedang mati atau sedang hidup. Lampunya belum dipasang lah begitu, masih mungkin hidup, mungkin karena belum dipasang. Yang namanya lampu mungkin hidup mungkin nyala ini berhadapan dengan kemampuannya yang menghidupkan atau mematikan sesuai dengan maunya yang punya kemampuan. Gambarkan belum kita ini ada satu sisi ya, itu selamanya kita mungkin ada saja. Belum alam ini, alam semesta kita ngomong kita ini gambar bagian dari alam dah ya. Belum kita ini ada atau sebelum alam ini terjadi adanya, ini kondisinya hanya siap ada kapan saja. Ketika ditimbulkan maka nampak. Sebelum ditimbulkan ya mungkin mungkin ada. Bukan jadi hukum wajib, bukan. Karena perkara wajib itu tidaklah mau diadakan. Mustahil dia tidak mau diadakan. Selama kita ini belum diadakan atau belum ditampakkan, itu selamanya ya mungkin nampak saja, mungkin ada. Ya kita pada zaman Nabi Muhammad, ya, pada zamannya Nabi Adam, itu selamanya kita ini mungkin ada. Pada masanya kita, bapak ibu kita itu nikah, itu kita ini masih mungkin ada, belum dinyatakan adanya. Kemudian ketika diadakan maka nampak kerjanya pun nah, sebelum diadakan ya kepantasan saja. Pantas itu namanya sholah, kesolahan mengadakan kesolahan meniak. Ketika kita ini dikeluarkan dari mungkin ada itu menjadi nyata adanya, bagaimana kata alukiha juga kata alukiha sebagaimana ta'aluknya si kudrat bil jismi alladhi aradallahu i'damu fayasiru biha ma'duman. Jadi ta'aluknya kudrat pada jisim, kita ini jisim ya, jisim itu yang susun apa? Bukan, artinya keluar dulu kepalanya, nipil enggak? Nah, di sini itu sekaligus nampak jirimnya
dan nampak dua. Sebelum nampak jirimnya, ya masih mungkin. Ketika nongol, ketika kudrat itu bekerja, ketika kita itu dikerjakan, ditampakkan, maka nampak pula jisim kita. Jisim kita itu ya ruangan kitanya, isinya, modelnya. Alladzi arada Allahu ya'lamu, yang mana Allah menghendaki ya'lamuhu, menghendaki tiadanya Adam, begitu. Kalau tiadanya Adam, bagi si mungkin itu jadinya apa? Tiadanya tiada apa sih? Tiadanya tiada itu ada. Tiadanya tiada itu hasilnya wujud. Artinya tiada mungkin lagi, begitulah. Ketika nongol itu sudah bukan mungkin lagi, namanya nyata, begitu. Tapi ketika belum nampak, masih kondisi yang mungkin ada. Tapi ketika ditampakkan, itu sudah bukan mungkin lagi, sudah nyata. Tadinya mungkin menjadi nyata. Sebelum nyata mungkin terus, mungkin ada terus. Bukan mustahil ada, bukan, tapi mungkin. Ketika dikeluarkan atau ditampakkan, fayasiru, maka menjadi tiadanya semungkin lagi, tapi menjadi nyata adanya. Yang tadinya mungkin menjadi nyata adanya. Seperti ini tadi tidak berarti seperti yang tadinya itu si balok atau kayu gelondongan atau balok itu mungkin akan jadi bangku, belum nyata sih. Tapi ketika kemampuan tukang itu bekerja sesuai dengan maunya, maka yang tadinya balok masih mungkin meja menjadi meja. Bukan ini balok, bukan, tapi meja. Ketika belum nampak mejanya, masih mungkin saja ya jadi meja, mungkin saja jadi bangku. Tapi ketika ditampakkan jadi meja, itu sudah bukan balok lagi namanya. Artinya bukan mungkin. Kita bicara sekarang. Ini lampu mungkin nyala, apa lampu nyala? Jadi ketika kita bicara matinya, belum nampak sih. Ya, mungkin mati terus kan. Ketika nyala, lampu itu mungkin mati terus. Tapi ketika mati, sudah tidak mungkin mati lagi, karena nyata matinya. Begitu pula, sebelum kita ini terjadi adanya, selamanya mungkin. Tapi ketika kita ini ditampakkan adanya, itu menjadi ada, bukan menjadi mungkin lagi namanya. Jelas ya, itu sisi. Nah itu disebut namanya ta'alu tanjizi hadisah. Ketika ditampakkan adanya, itu sudah berubah kondisinya, tadinya mungkin menjadi baru. Tadinya diomong baru bagaimana, belum ada barangnya. Tapi ketika nongol,
baru lahir. Lah belum nongol disebut apa? Mungkin lahir. Tapi ketika lahir, ketika nongol, itu disebut baru nongol. Nah itu namanya tanzilul hadis. Di sini bahwa si kudrat atau kemampuan ini berhadapan kepada yang mungkin terjadi adanya. Tapi ketika ditampakkan, itu berubah yang tadinya mungkin menjadi nampak baru. Ini satu sisi. Nah, sebelumnya itu kesalahan namanya. Kesalahan itu boleh saja bagi Allah kemampuannya mengadakan si mungkin wujud, atau boleh saja bagi Allah kemampuannya meniadakan mungkin ada. Artinya la syai'in wa hadza ta'alluqan bihi. Dan ini atau gambaran ini disebut namanya ta'alluqan bihi. Sebelum nampak itu namanya ta'alluq sulu. Kesalahannya kudrat itu khotimah. Artinya menunjukkan tidak ada gandengan gitu. Dan artinya kemampuan Allah di dalam mengadakan wujudnya kita itu tergantung dengan adanya kita. Itu nantinya jadinya apa? Jadinya begini, sebelum alam ini terjadi adanya, kemampuannya mengadakan apa? Dan kita ngomong, bahas lagi, kemampuan mengadakan ini bagi Allah itu adalah qadimah. Sedangkan yang diadakan itu bukan perkara yang baru. Yang diadakan itu adalah yang siap ada, disebut namanya mungkin. Menunjukkan apa? Tidak ada kelaziman antara yang ditimbulkan dengan kemampuannya yang menimbulkan. Tidak ada elat, tidak ada maklul begitu. Elat maklul itu adalah kelaziman. Menganggap bahwa kalau tidak ada alam maka tidak ada kemampuannya. Kalau tidak ada alam bagaimana? Ya kalau tidak ada alam itu masih mungkin. Si alam itu masih mungkinnya saja. Lah, mungkinnya ini siap selalu. Bila ditimbulkan, ya disebutnya bukan mungkin lagi, namanya baru, itu namanya ta'alluqan bil hadis. Walaha ta'alluqu suruhiyun qadimun, dan bagi kudrat itu adalah kesolahannya atau kepantasannya mengadakan itu tidak berawal. Tidak berawal itu pertama ngadain kita atau pertama ngadain kita, itu enggak. Tuhan itu pertama mengadakan alamnya atau mengadakan alamnya. Kalau ada pertamanya namanya bukan suluhi qadim. Sesuatu yang ada permulaannya itu bukan qadim, tapi tadi hadisah. Walaha ta'alluqu suluhin qadimun wa huwa salahiyatuha bil azal. Kesalahannya bagi Allah
Di dalam mengadakan itu adalah qadim, dalam azal itu dalam sifatnya yang azali, tidak ada permulaan. Ya. Kapan Tuhan mulai mengadakan alam? Ya nggak ada mulainya. Tapi kalau kapan alam ini diadakan, ya ada mulainya. Tapi kalau mengadakan, kemampuan mengadakan ya ada mulainya. Azali itu. Kapan Tuhan mulai bikin alam? Nah ini kapannya ini. Oh bagi Tuhan nggak ada kapannya. Tapi kapan alam ini diadakan? Itu tanya saja. Lah kamu adanya kapan? Kan begitu. Saya adanya tetap ada hari kan? Ada harinya, ada tempatnya, itu mulainya. Lah sebelum ditampakkan masih untuk menunjukkan kesalahan di dalam mengadakan bagi Allah Ta'ala itu, kemampuan di dalam mengadakan itu tidak ada permulaan. Nah itu disebut namanya suluhi qadim. Ada kaitannya sama barang yang ditimbulkan. Wahwa solahiduha bil azal ijad. Tadi kesalahannya bagi si kudrat di dalam menimbulkan atau dalam menjadikannya semungkin. Faya solihatun bil azal. Lianna tujada zaidan tawilan au qasiran au aridan. Karena menjadikan adanya si Z itu tinggi atau pendek atau aribon itu atau gemuk, kurus, ya, hitam, putih, apa saja. Wasolihatun i'ta'ihil ilmi. Kesalahannya bagi kudrat menjadikannya si Z itu pinter, itu tentu ada wujudnya. Kalau belum ada wujudnya, ia belum nampak pendeknya, tingginya, pinternya. Ya, ini akan lahir orang yang pintar. Ya mestinya kalau lahir kepintarannya ya lahir orangnya dulu. Kalau orangnya lahir kepintarannya lah. Kalau belum ada orangnya ya nggak ada pintarnya. Wa ta'aluhi fiha tanjizi muhtassa bil hal alladhi alaihi zaid falaha ta'alluqani. Ta'alluq suluhi qadim wa huwa ma marra. Wa ta'alluq tanjizi hadis wa huwa ta'alluq bil ma'dum fa tujibuhu. Ta'alluq sholah yang sudah kita jelaskan tadi artinya kepantasan bagi Allah di dalam menimbulkan wujud yang mungkin atau adam yang mungkin itu tidak ada permulaannya. Sedangkan tanjizul hadis ketika ditampakkannya ya, atau ditampakkannya si mungkin itu menjadi nyata wujudnya si Z misalnya itu jadi pinter, itu berarti disebut namanya ta'alluq tanjiz. Sebelum ditampakkan pinternya masih sholat saja. Kita gambarkan faedahnya. Untuk mengetahui ini kita punya faedah. Faedahnya kita ditawarkan atau ditawari bentuk penawaran
Ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib mujibu da'watad da'i fad'uni astajib lakum. Ini penawaran. Mintalah kepadaku. Penawaran apa bukan? Nah, kita meminta apa? Kita minta ini sesuatu yang masih dalam kondisi mungkin. Kita minta ini yang sedang ada. Kayak kita sekarang lagi duduk. Minta kita dijadikan duduk itu namanya tasilul. Orang berharap kepada yang dijadikan oleh Allah, tentu harapan itu dihadapkan kepada sesuatu yang mungkin apa yang tidak mungkin. Sesuatu yang mungkin, sebagaimana digambarkan baginda Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain. Baginda Nabi berharap kepada Allah untuk keimanan pamannya. Nabi Musa berharap kepada Allah, mengharapkan keimanan Fir'aun. Nah, apa yang dimohon oleh para nabi itu adalah yang mungkin terjadi, bukan memohon yang mustahil terjadi. Nah, yang dimohon oleh nabi itu sesuatu yang jaiz apa sesuatu yang pasti? Yang jaiz. Yang jaiz bagi Allah di dalam mengadakannya. Lah, yang diadakan ini kondisinya masih mungkin. Kita minta sesuatu yang masih mungkin, bukan minta itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Masih mungkin. Kondisi masih mungkin ini kesalahan bagi kudrat untuk mengadakan atau meniadakan. Ketika Nabi berharap kepada Allah tentang keimanan Abu Lahab, di situ Nabi mendapatkan jawaban. Jawaban itu yang ada di dalam ilmunya Allah. Itu ketika mendapatkan jawaban, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahwasanya ini sebuah bahwasanya pastian orang-orang kafir kau ajarkan, kau ajak untuk beriman atau tidak kamu ajak untuk beriman, itu sama. Layu minum, tidaklah menjadi beriman. Karena di mana atau di dalam ilmunya Allah itu diberitakan oleh Nabi bahwa Abu Lahab itu di dalam ilmunya Allah itu kafir, maka tetap yang dijadikan atau ditentukan itu Abu Lahab itu jadinya kafir. Itu Nabi mendapatkan jawaban. Nah, kalau kita berharap jawabannya bagaimana? Ya nanti kalau keluar itu jawaban namanya, ya Allah, jadikanlah diri saya ini sehat. Tapi ketika dikeluarkan kok kita sakit lagi, berarti ini jawaban. Jawaban yang ada di dalam ilmunya Allah. Yang di dalam ilmunya Allah itu kita sakit, maka yang di iroda itu sakit. Dan kudratnya menimbulkan jawaban apa yang kamu ingini.
Nah, apa yang kamu ingini ini, sesuatu yang kamu ingini atau sesuatu yang kamu butuhkan ini ditampakkan oleh Allah, cocok nggak dengan keinginanmu? Kalau kita ini berharap tidak cocok dengan keinginan kita, fakul hasbiyallahu annahu la ilaha illa huwa, begitu. Maka ucapkanlah ucapan yang disertai dengan tahu. Hasbiyallah. Bagian ini, ya hasbun itu hisab, satu bagian. Bagian ini hanya Allah yang menentukan, bukan permintaan saya itu. Allah menciptakan sesuatu yang kita ingini itu sesuai dengan yang kita ingini itu atas maunya kita, bukan. Tapi di sini ud'uni ma syi'ta astajib lakum ma syi'tu. Berharaplah, mintalah kamu kepadaku sesuai dengan yang kamu ingini. Itu berarti ada keinginan bagi kita. Keinginan bagi kita itu maknanya kebutuhan. Astajib lakum ma syi'tu, artinya aku menjadikan sesuatu sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Berarti maknanya apa? Keinginanmu itu tidaklah merubah yang menjadi ketentuanku. Keinginan kita ini tentunya adalah sebuah ta'aduban, namanya aturan. Aturan meminta itu haknya yang butuh, gitu kan? Meminta itu jadi haknya siapa? Haknya yang mempunyai kebutuhan. Dan menimbulkan itu menjadi haknya yang tidak punya kebutuhan. Kalau begitu percuma dong kita ini berdoa atau kita meminta. Kalau kita mengatakan percuma di dalam hal meminta, itu namanya kurang ajar. Namanya kurang. Sudah tahu dirinya butuh kok nggak minta. Tapi harus tahu yang ngasih itu nggak bakal nurut sama kita. Mustahil kok Tuhan nurut. Kalau Tuhan nurut nantinya jadi apa? Kedibal, jadinya apa? Pelayan itu selalu ngurus sama majikannya, apa enggak? Yang namanya pelayan itu selalu minta sama majikan, ngomong dong, kan begitu. Itu namanya adat aturan yang butuh. Yang butuh ngomong, tapi ngasih itu haknya yang tidak punya kebutuhan. Nabi berharap, menginginkan atau harapan Nabi itu maknanya gharad, butuh. Nabi punya kebutuhan, keinginan seluruh dunia ini menjadi orang mukmin. Keinginan Nabi yang dibicarakan. Nabi kalau menginginkan sesuatu ngomong apa enggak? Masa Nabi ingin nggak ngomong? Nabi itu menginginkan sesuatu itu dia bicara, menunjukkan sebuah apa? Sifat rohimnya. Nabi menginginkan sedunia itu mukmin. Iblis menginginkan sedunia itu kafir. Ini kalau Tuhan itu menuruti kedua-duanya, mustahil apa boleh? Artinya apa? Ini yang mau diturutin siapa nih? Iblis? Apa Nabi? Gak dua-duanya. Karena Tuhan bukan penurut, kan begitu? Tuhan ciptakan kekafiran bukan atas maunya si iblis. Tuhan punya mau sendiri. Tuhan ciptakan kekafiran juga bukan atas maunya Nabi. Buktinya ada beberapa permohonan Nabi yang tidak terlaksana. Artinya
tidak terlaksana di sini, tidak sesuai dengan apa yang diingini Nabi. Nabi menginginkan pamannya mukmin, Fir'aun menginginkan ayah adopsinya Nabi Musa, menginginkan ayah adopsinya yang namanya Fir'aun itu menjadi mukmin. Tapi yang diibroskan, yang ditanjizi, yang ditampakkan oleh Allah itu kekafirannya. Kita tidak memohon bagian daripada tidak beraturan, itu kan. Memohon pun kita ini harus tahu apa yang memberikan itu tidaklah punya kebutuhan sesuai dengan permintaan kita. Ya, tidak halnya digambarkan seperti anak ketika merengek sama bapaknya minta dibelikan sepeda. Bapaknya sih nggak butuh sepeda kan, karena yang butuh anaknya. Pak, anak kecil nih, tolong dong Pak beliin sepeda. Bapaknya membelikan sepeda itu atas maunya si anak apa atas maunya bapaknya sendiri? Bapaknya membelikan sepeda terpaksa supaya anaknya nggak ngerengek. Berarti ini ada namanya. Kenapa bapak membeli sepeda? Supaya anaknya nggak ngerengek. Kenapa? Bapaknya punya butuh, anaknya nggak. Nah ini punya kebutuhan namanya. Nah, mustahil Tuhan menjadikan sesuatu itu adalah atas kemauan pemintanya. Ya selalu kita butuh pada apa-apa yang dijadikan oleh Allah. Jadi kita harus pun tahu yang memenuhi kebutuhan kita itu tidaklah bersifat dia punya kemauan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Nah, apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala pada ilmunya yang qadimah. Abu Lahab, Fir'aun itu di dalam ilmunya yang qadimah itu kafir, maka yang ditentukan itu Abu Lahab kafir. Dan diibroskan itu ditampakkan wujudnya Abu Lahab dan wujudnya Fir'aun itu tetap kafir. Berarti keinginan Nabi ini tidak terlaksana. Nabinya nyesel enggak? Tapi enggak tahu. Maka Nabi berkata, hasbiyallah annahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tidak ada kemauan yang pasti, ya, tidak ada kemauan yang pasti terjadi, hanya dialah yang mempunyai kemauan yang pasti terjadi. Lah kalau kemauan kita ya boleh dijadikan, adanya, boleh saja dijadikan tidaknya. Makanya kita hikmahnya mengetahui ta'aluk, ada banyak kudrat, ya. Itu ada tanjizil hadis dan suluhil qadim ini. Bila kita berharap kepada Allah, ini berhadapan kepada sesuatu yang masih kondisinya ada di dalam mungkinnya. Dan si mungkin ini selalu berhadapan dengan kesalahan si kudrat di dalam menciptakannya. Ada kepantasannya atau berhadapan kepada kemampuan menimbulkannya. Ini menunjukkan apa? Kita berharap sesuatu itu kepada yang mampu menimbulkan. Dengan mengetahui hal seperti ini, sama sekali hati kita ini tidaklah tergantung kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Kita selalu mengantarkan harapan-harapan ini kepada yang mampu menimbulkan. Lah
kita butuhnya kepada Allah, kita butuh kepada yang ditimbulkan kan. Berarti kita ini butuhnya kepada makhluk karena kita ini adalah makhluk. Nah, kita tahu mengenal sifatnya yang menimbulkan. Sifatnya yang menimbulkan itu tidak punya kebutuhan atau mustahil berkebutuhan. Nah, sifatnya yang ditimbulkan selamanya itu dalam kondisi butuh. Saya ini butuh kepada Allah, butuh ditimbulkan, butuh dijalankan, butuh diwujudkan, butuh disehatkan, butuh disehatkan, ditimbulkan. Ini menunjukkan adalah kebutuhannya ya. Ditanya, kita ini selalu butuh kepada Allah. Nah, kamu butuh kepada Allah, butuh apanya? Kan begitu. Nah, kita butuh kepada Allah itu butuh kepada sesuatu yang ditimbulkan. Nah, Allah kan bukan yang ditimbulkan, nah, kan kebalik namanya. Kok kamu butuh kepada yang tidak ditimbulkan? Kamu butuh apa sih? Butuh sehat. Allah bukan sehat, kan begitu. Berarti kembali kita punya kebutuhan kepada apa-apa yang ditimbulkan, tapi kita memohon kepada yang tidak punya kebutuhan. Mau sama-sama butuh kok minta, kan begitu ya namanya. Kita sesuatu yang ditimbulkan itu sifatnya tidak punya kemampuan, tidak punya kudrat, tidak punya sifat kuasa. Jangan kita menganggap bahwa ada makhluk punya sifat kuasa. Tidak ada. Makhluk itu dikuasai. Makhluk itu baik dalam kondisi akan terjadinya maupun terjadinya, itu semuanya ada di dalam genggaman kudrat. Itu disebut namanya qabdatul kudrat. Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi itu ada di dalam genggaman kudrat. Semua kita ini makhluk, kita ini di kudrat. Adanya atau tidak adanya, akan adanya, itu semuanya ada di wilayah genggaman kudrat. Makanya kudrat ini berhadapan kepada tiga perkara: kesolahan, qabdah, dan tanjizi. Bedanya antara kesolahan dan qabdah dan tanjizi, kalau qabdah ini ya bukan tanjizi, dan qabdah juga bukan sholah. Qabdah ini adalah meliput sesuatu yang sedang terjadi dan yang mungkin terjadi ada di dalam kekuasaan. Jadi tidak ada satu makhluk pun, baik makhluk yang sedang terjadi, makhluk yang akan terjadi, dan makhluk yang telah terjadi, keluar di dalam kekuasaan Allah. Jadi kita kembalikan, semuanya yang dimakdur oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah Ta'ala ini tidaklah punya sifat kuasa. Ini di sini bahwa tidak ada dua kekuasaan. Orang yang mengakui atau menganggap ada dua kekuasaan itu jenisnya adalah syirik i'tiqad. Orang yang menganggap ada dua kekuasaan, baik atau dua kemampuan namanya, itu menduakan kekuasaan. Dan menduakan kekuasaan itu disebut namanya syirkun billah. Ada syirkun billah, ada syirkul asbab. Syirik ini ada syirik pada perbuatan Allah. Syirik pada perbuatan Allah itu menduakan perbuatan. Kalau syirkun billah itu syirik kepada Allah, syirik pada hal apa? Syirik pada zatnya, atau syirik pada sifatnya, atau syirik kepada perbuatannya. Kita bicara kudrat atau sifat kuasa, bahwa tidak ada satupun dari makhluk mempunyai kekuasaan. Dan ini menjadi argumentasi para nabi-nabi sebelumnya yang biasa mengaku dirinya punya sifat kuasa. Siapa?
Itu pemerintah, orang yang memegang tampuk kepemimpinan di sebuah wilayah itu mengaku dirinya punya sifat kuasa. Para nabi-nabi ini menumbangkan orang-orang yang angkuh. Angkuh itu di sini yang mengaku punya kekuasaan. Karena angkuh ini sifat ketuhanan. Angkuh bagian daripada sifat ketuhanan. Karena sifat kibria, sifat keagungan, sifat keangkuhan itu hanya disifatkan pada Allah Ta'ala. Orang yang disebut orang angkuh itu tidak mengakui kelemahan dirinya, itu namanya angkuh. Angkuh yang bagaimana sih? Angkuh itu yang tidak mengakui kelemahan pada sifat dirinya. Nah, padahal lemah yang menjadi sifatnya makhluk ini mau diakui maupun tidak diakui, tidak mengakui kelemahan padahal dirinya lemah. Kita tahu keangkuhan itu hanya ada pada Allah. Aku tadi kan angkuh itu apa sih? Angkuh itu yang tidak bersifat lemah. Nah, kalau kita itu tidak mengaku bersifat lemah, hasilnya apa? Anak orang yang menemukan kudrat, ya bagaimana sih? Orang yang menemukan kudrat itu, atau orang yang menemukan sifat kudrat bagi Allah itu orang yang anjus, orang yang mengaku dirinya lemah. Orang ketika akalnya tidak aktif mengaku dirinya punya kuasa, ya kan? Karena akalnya enggak puasa, ngasih duit sama anaknya, ya kan? Padahal apa yang sudah dimakan oleh anak, dimakan oleh istri itu menjadi bagian miliknya. Apa yang sudah kita makan menjadi milik kita. Sama-sama dibagi itu tidak bisa membagi. Kalau akal ini aktif, kita ini dimiliki. Sesuatu yang dimiliki tidak memiliki. Ya, kenyang yang dimiliki, kenyang yang ditaruh oleh Allah Ta'ala pada perut anak istri kita. Apa kita bisa naruh kenyang pada perut anak istri kita? Jangan. Naruh hidup aja nggak sanggup. Dan akal nggak aktif, timbul keangkuhan. Ngomong sama anak bininya, oh kamu itu yang menghidupi saya, kamu yang memberi makan saya dan sebagainya. Inilah keangkuhan. Keangkuhan yang keluar dari mulutnya. Yang parah, keangkuhan yang keluar dari hatinya. Ini itikad namanya. Kalau keangkuhan yang ada pada hatinya tidak harus diucapkan. Mantap, ini anak ini saya, kalau saya ini tidak ngasih, gak hidup. Jadi seakan-akan dia ini yang memberikan sifat hidup dan sengsara dan matinya anak ini. Pisahkan dulu kita. Kalau kita mentauhidkan, arti mentauhidkan itu mengenalkan tauhid kepada anak bini kita, kita harus mempunyai modal bertauhid dulu. Harus punya modal ilmu. Ilmu tauhid itu akan pudar, akan padam bila mana akalnya tidak aktif. Akal yang aktif ini untuk menemukan keberadaan adanya persifatan Allah itu ajuz. Al-ajzu anil idrakun begitu. Al-ajzu di sini lemah menemukan
kepada kemampuan Allah, itu disebut dirinya lemah. Orang yang mengaku dirinya itu lemah, tidak punya kemampuan, maka dia menemukan yang bersifat kemampuan, bukan dirinya. Tapi selama dirinya itu mengaku adanya sifat kemampuan, ya disebut apa? Fir'aun lokal begitu. Ada Fir'aun lokal, ada Fir'aun negeri, Fir'aun swasta lah. Ya, inilah kita hikmahnya mengetahui bicara tentang kemampuan Allah di dalam mengadakan wujud dari mungkin yang akan terjadi atau ada dari kemungkinan yang terjadi. Maka ada tiga ta'alluq. Ya, tiga ta'alluq itu, yang namanya ta'alluq itu apa sih? Yang namanya ta'alluq itu definisinya adalah thalabu sifat li amri zatiga ala zat. Menuntut sifat itu namanya ta'alluq. Artinya gini, menimbulkan sesuatu itu menuntut kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, ya tidak dituntut. Kayak gini, menimbulkan sesuatu yang dituntut apa? Yang dituntut adalah kemampuan. Dan ini tolak sifat namanya, menuntut kepada sifat li amri zaidah, pada perkara yang jadi tambahan, yang menjadi tambahan seperti mampu. Sifat kan mampu apa? Nah, ini kan mampu menimbulkan. Lah, menimbulkan ini menuntut kepada sifat. Sifat yang ada pada zat si pencipta. Nah, mampu ini adalah sifatnya yang menciptakan. Nah, sifatnya yang diciptakan tentu apa? Bukan yang diciptakan. Sifatnya yang diciptakan itu boleh adanya, boleh tidak. Ketika ada, selamanya itu namanya diadakan. Kayaknya ada, iya kita ada, menurut kata ada ini dikoyiti dengan baru. Apabila tidak dikoyiti, dibatasi dengan baru, kita ini diadakan. Itu. Maka inilah malam ini kita sampai pada pembahasan makna kudrat wajib bagi Allah. Sifat kudrat ini wajib bagi zat qadimah. Maka disebut dengan sifat ma'ani, sifatun qaimatun bi dzatihil qadim. Itu sifat yang nampak pada zat sang pencipta. Sang pencipta ini yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsih wahdaniyah. Itu saja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbana bi annana tawafna wa annana asrafna 'ala al-asrafna fadhum 'alaina tawbatan li kulli awbah wastur lana awraqi wa amin rahati wa qir walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli mahamda awqiratin aswaba wal muslimina ajma'an ya rabbi asma' wa la wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli ala bi kulli suli shollallahu wa salam rabbi alaihi hadal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawshi suhbi walhamdulillahi fil barri wa tanahi.
Alhamdulillah.